Saudara, pernyataan Sintayong yang mengaku mendapat tawaran dari negara lain untuk melatih menjadi sorotan publik, terutama para pecinta sepak bola nasional. Tadi udah salaman kok, sama-sama. Saya sama Coach Sin adalah profesional. Saya sangat menghargai Coach Sin. Saya mendorong Coach Sin supaya sukses. Karena memang Coach Sin suka Indonesia, saya juga suka Coach Sin. Dorongan fans sepak bola Indonesia ini luar biasa, makanya kadang-kadang emosi gitu. Ya, nah ini yang kita harus jaga. Kualifikasi Piala Dunia Irak November, Ya. 5-1, Filipina 1-1. Ini saya sebut angka nih, statistik data, bukan ngarang kan berarti. Masuk ke persiapan TC, kalah 4-0 dari Libya, 0-4, kalah 1-2 Libya 2 kali, kalah 0-5 Iran. Masuk ke Piala Asia, 1-3 Irak, 1-0 Vietnam, 1-3 Jepang, 0-4 Australia. Menangnya cuma sekali. Begitu menang dari Vietnam 1-0, besoknya ada yang teriak-teriak perpanjangan kontrak, atau media itu langsung dorong ke sana. Ini apa? Logika sepak bolanya masuk nggak yang kayak begitu? I mean, gue masih nggak paham kenapa orang hanya melihat sisi skor. Ya. Kalau namanya proses membangun tim, ini tim paling mudah. Justru 5 pemain yang mengangkat, yang jadi tulang punggung, Bagot lah ya, termasuk terutama Yenner, Hubner, Marcelino, Strike, Bagot itu umurnya 23 ke bawah. Mereka ikut Piala Asia, mungkin ada kemungkinan mereka tetap ikut. I mean, rank 146 dari 170-an, lawan rank 16 Jepang, 25 Australia. Ya. What do you expect? Kita akan menang, ya kan? Kalau kita objektif, gue bilang Australia itu babak pertama diobok-obok. Obok-obok ya, bagus banget mainnya ya. Jepang, Indonesia ya. Iya, Jepang babak pertama pegang bola iya, tapi they create zero chance. Gak ada peluang untuk Jepang. Ini kan sebuah progres. Jadi mungkin Indonesia itu dapat pujian harus main kayak Manchester City, cetak gol dari 40 meter, ngelewatin 6 pemain, 60 kali sentuh di kotak penalti, baru dipuji. Come on. Jadi kayak ketemu Avenger FC gitu, yang main Thor, Aquaman itu, baru kita dipuji. Karena kalau lewat jalur biasa dengan sikon yang kita miliki, itu banyak, sebenarnya nggak banyak, segelintir orang yang menghujat kita, dan it's just not fair. Sekali lagi, gue bukan buzzer Sintayong, gue tidak pernah ketemu Sintayong, tidak pernah konsultasi dengan kontak dengan Sintayong, nothing. Gue hanya menilai apa yang gue lihat. Sintayong dengan pemain seadanya bisa membawa Indonesia lolos ke final. Cuman kan memang di final tuh gak bener juga kan, wasitnya, masih inget tuh ya, permainannya keras banget pada saat itu. Tapi kan lihat saja, dengan kalau nggak salah tuh di pertandingan final hanya 14 pemain kalau nggak salah yang available, tapi dia bisa bawa ke final. Mainnya juga agak jelek kan. Which means apa? Pelatih ini memang adalah pelatih yang bagus dan pelatih yang benar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini saya tidak ingin memuji setinggi langit Sintayong, tapi ini adalah faktanya. Memang saya beberapa kali juga ada mengkritik Sintayong, tapi berdasarkan permainan timnas Indonesia, bukan secara personal, bukan tentang kebijakan dari Sintayong untuk memakai pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebetulnya ya itu wajar saja karena mereka punya garis keturunan Indonesia, mereka punya darah Indonesia, atau juga bukan karena Sintayong memilih pemain-pemain tertentu untuk dia panggil ke skuad timnas Indonesia, enggak. Tapi ketika memang ada yang tidak berjalan dengan normal, ya tidak ada salahnya juga kita mengkritik. Tapi sebatas itu, jangan over. Kalau kerjaan kita hanya mengkritik terus, ya artinya kita lupa dong dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong yang ketika itu bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah belasan tahun absen. Ya, kalaupun sampai sudah pemain itu full ada di dalam dan masih gagal juga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, pasti ada pertimbangan lain untuk pertarungan di tim senior juga di pra-Piala Dunia untuk zona Asia di grup F yang kita akan ikuti, dan pasti ada pembicaraan lain lah yang akan ke depan. Makanya kan saya selalu yakin bahwa tenang aja, STY itu aman ya. Pak Erik juga akan tetap tenang untuk menghadapi ini, dan makanya dia tidak mencari pelatih lain karena hatinya masih dengan STY. Nggak ada tergambar mau datangkan pelatih baru, mempersiapkan ini. Banyak kan di media-media lain tuh sudah hoax sudah muncul, dipersiapkan lah Jose Mourinho, Giovanni Van Bronckhorst, Joachim Low, banyak lah, Hansi Flick lah, tuh macam-macam. Saya sih hanya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Sebelum ada
pembicaraan atau apa yang diungkapkan oleh Pak Ketua Umum, saya nggak percaya. Kecuali keluar dari mulut dia, karena dia kan orang nomor 1 di federasi kita yang bisa melakukan ini. Sama seperti STY juga. Ketika STY untuk mengusulkan mendatangkan pemain, kan STY harus lapor ke Pak Erik. Ya, bahwa saya suka pemain A, saya suka pemain B, pemain C, ini dengan level ini grade A, itu semua keinginan STY yang akan diikuti oleh Pak Erik. Rapor ke federasi akan semua diambil dengan baik untuk didatangkan. Jadi kalau khusus untuk STY ini, ya teman-teman semua, Pak Erik itu memanjakan, ya, dalam tanda kutip STY. Apa yang STY minta semua dikasih. Ya, baru-baru ini STY minta tambah bus untuk pemain, dikasih. Dia minta tambah dokter, dikasih sama Pak Erik. Di Piala Asia harus nginap di hotel bagus, Hotel W namanya. Dikasih Pak Erik. Pokoknya apa yang diminta oleh makanan harus tambah gizi ini, harus di ini STY minta, dipenuhi semua. Jadi apa yang diminta oleh STY selalu dipenuhi. STY minta Martin Paes datang, salaman. Ya, semua, Ragnar, Nathan, Jai, semua kan diminta lewat STY semua. Bukan Pak Erik yang punya mau. Itu STY. STY minta kebutuhan ini ya demi untuk tim nasional yang bagus, lebih baik ke depan, itu dituruti. Jadi nggak usah takut teman-teman, nggak usah dengar-dengar yang berita-berita yang hoax yang macam-macam lah. Ya, ini sebelum dapat langsung dari orang yang tepat. Nah ini, makanya saya selalu berhati-hati terus memberikan ini. Kalau mereka tanya, mesti dapat keterangan dari beliau dulu. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menegaskan kecintaannya kepada Timnas Indonesia. Dia mengatakan tidak pernah berpikir untuk melatih negara lain selain Timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini dikabarkan bakal meninggalkan Timnas Indonesia usai wawancaranya dengan media Korea Selatan jadi sorotan. Baru-baru ini dia mengaku banyak mendapatkan tawaran dari tim lain. Sin mengakui hal itu memang terjadi. Namun, dia menegaskan kesetiaannya. Jangankan melatih negara lain, berpikir untuk hal itu saja tidak pernah dilakukannya. Selama saya menjabat pelatih Timnas Indonesia memang sering ada tawaran. Namun, tidak ada pikiran pergi ke negara lain. Selama Piala Asia 2023 pun ada tawaran juga, tapi saya sekali tidak tertarik, kata Sintayong, mengutip dari Antara. Lebih lanjut, Sintayong menyebut bahwa dirinya selalu memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dia juga punya hubungan yang baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ada isu saya bisa bayar denda kontrak untuk meninggalkan Timnas Indonesia, tapi saya sama sekali tidak berpikir seperti itu, ucap Sintayong. Selama berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia, saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Saya pun sering bertemu dengan Pak Erik untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia dan perpanjangan kontrak sampai 2027, tegasnya. Sintayong masih memiliki kontrak dengan Timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024. Apabila mampu membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia, otomatis dia akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membantah akan segera melatih tim lain. Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa Sintayong bakal meninggalkan Timnas Indonesia demi bergabung dengan tim lain. Rumor menyebar usai media luar negeri, Sports Kyunghyang, memberikan kabar. Saya mendapatkan tawaran, sekira 1 minggu lalu, kata Sintayong. Meski begitu, Sin tetap menegaskan kalau dirinya hanya memikirkan Indonesia. Sin ingin menghormati kontrak bersama PSSI dan Timnas Indonesia. Ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dan saya bisa saja membayar denda dan pergi ke tempat lain, ujar Sin. Nah, meski ia bisa membayar denda demi pindah ke tim lain, Sintayong menegaskan komitmennya untuk bertahan di Timnas Indonesia. Ada juga isu-isu bahwa saya bisa bayar denda kontrak, tapi sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu, kata Sintayong. Namun, ia pun tak menampik bahwa tawaran untuk berpaling dari Timnas Indonesia terus berdatangan. Bahkan, saat Timnas Indonesia bermain di ajang Piala Asia 2023 pun, tawaran datang. Memang selama saya jabat pelatih Timnas Indonesia, sering ada tawaran. Tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun ya jadi sudah ada kontrak juga. Jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik, tutupnya.
Berita selanjutnya, pelatih Thailand mengaku takjub dengan keberhasilan program naturalisasi Sintayong. Puji setinggi langit prestasi Timnas Indonesia di Piala Asia. Program naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia yang dilakukan PSSI mulai nampak membuahkan hasil. Terbaru, skuad asuhan Sintayong itu berhasil menjawab target dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan program naturalisasi Timnas Indonesia itu turut mendapat acungan jempol dari sejumlah insan sepak bola Asia Tenggara. Salah satunya datang dari pelatih tim Thailand U20 Yuki Richard Stalf. Sebagaimana diketahui, tim Indonesia U20 baru saja menjamu tim Thailand U20 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim Gajah Perang Muda dengan skor 1-2. Seusai laga, pelatih Thailand U20 Yuki Richard Stalf merekomendasikan seorang penjaga gawang yang menurutnya layak diamankan oleh Timnas Indonesia. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang kini bermain untuk klub J-League 3 AC Nagano Parceiro. Menurut Stalf, sosok Ryu cocok berada di bawah Mistar Timnas Garuda. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang melalui jendela transfer, kiper berusia 23 tahun itu memulai karirnya di Jepang dari level pelajar. Ryu mulai bermain sejak di bangku SMP bersama klub sekolahnya Shioda dan berlanjut ke SMA Ueda Chikuma. Lalu dia berhasil tembus audisi pencarian bakat tim AC Nagano Parceiro yang saat itu dipimpin oleh Stalf. Penampilannya terus berkembang hingga beberapa kali dijajal tim Fukui United dan BTOP Hokkaido. Pada musim 2024, Ryu kembali ditarik klubnya AC Nagano Parceiro. Stalf mengakui ada potensi besar yang dimiliki oleh Ryu Nugraha. Apalagi sang pemain tak perlu menjalani proses naturalisasi karena dia memiliki paspor Indonesia. Maka dari itu Stalf meminta PSSI untuk mengundang Ryu Nugraha dan melihat potensinya untuk membela Timnas Indonesia. Undang dia dan Anda akan lihat karena dia punya kualitas dan juga pemain yang baik, ungkap Yuki kepada awak media di Jakarta. Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua. Pada bulan Maret mendatang, skuad asuhan Sintayong akan menjamu musuh bebuyutannya Vietnam pada tanggal 21 Maret. 5 hari kemudian baru mereka melakoni laga away. Menjelang laga itu, Timnas Indonesia berpotensi ketambahan pemain keturunan lainnya yakni Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Maarten Paes. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan pihaknya tengah berupaya agar proses naturalisasi keempat pemain tersebut cepat rampung supaya bisa memperkuat lambang Garuda di dada. Terbaru, anggota DPR RI Hetifah Syaifudian menyatakan bahwa proses naturalisasi tersebut tinggal menunggu surat perintah dari Presiden RI.